Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel YouTube Muhammedi yang berisikan tentang informasi pendidikan, terutama pendidikan Islam. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup akhlak Islam. Paling tidak ada 5 ruang lingkup yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, akhlak terhadap diri sendiri. Yang kedua, akhlak dalam keluarga. Yang ketiga, akhlak dalam bermasyarakat. Yang keempat, akhlak dalam bernegara. Dan yang terakhir, yang kelima, akhlak terhadap agama. Yang pertama, akhlak terhadap diri sendiri. Bagaimana kita berakhlak terhadap diri sendiri? Kita harus memelihara diri kita ini secara fisik maupun secara ruhani. Secara fisik kita harus makan makanan yang bergizi agar kita tetap sehat dan menjaga kesehatan kita. Dan yang kedua, kita harus bersikap baik sehingga ketika kita bergaul dengan masyarakat, kita tidak dianggap sebagai ancaman, kita menebarkan manfaat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tulhiku anfusakum biaidiakum ila tahlukah. Janganlah kau membuat dirimu sehingga kau menjadi rusak. Rusak dalam artian terkadang kita lihat ada mayoritas anak muda karena masih mencari jati diri akhirnya salah bergaul, terjerumus ke narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, bahkan ada yang menjadi begal, menjadi pencuri, menjadi penjahat dan lain-lain. Dalam konteks ini kita harus memelihara diri kita untuk tetap menjadi pribadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan rutin melaksanakan ibadah dari yang wajib hingga yang sunnah. Yang kedua, akhlak dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga identik dengan ada suami istri yang kelak menjadi ayah dan ibu, kemudian mereka memiliki anak. Dalam berkeluarga, yang menjadi pemimpin adalah suami. Makanya dia mengatakan baik buruknya satu rumah tangga tergantung bagaimana kepala rumah tangganya. Walaupun begitu, terkadang ada suami saja yang bekerja, atau terkadang ada istri saja yang bekerja, terkadang ada dua-duanya yang bekerja. Intinya akhlak dalam berkeluarga menjaga keharmonisan rumah tangga. Suami yang baik, istri yang baik, memberikan contoh kepada anaknya yang baik, insya Allah rumah tangga akan langgeng. Lalu ada yang berkata, apakah ada rumah tangga yang tidak ada perselisihan, perbedaan pendapat? Tidak ada. Semuanya pasti mengalami hal itu. Tapi ketika suami terkadang marah, dihentikan dengan api, kemudian istri harus menjadi air. Sebaliknya, ketika istri yang sedang tersulut emosi menjadi api, suami pun menjadi air dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Intinya menjaga komunikasi dan akhlak dalam keluarga. Suami menjadi contoh, istri menjadi contoh, sehingga anak-anaknya mendapatkan contoh teladan yang baik. Yang ketiga, akhlak dalam masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Jadi kalau tadi akhlak dalam keluarga memang keluarga inti, ayah, ibu dengan anaknya, sekarang akhlak kepada masyarakat, kita walaupun bukan satu darah dalam keluarga, tapi ajaran agama kita mengajarkan sesungguhnya kalau kita beriman, kita adalah saudara seiman, seagama. Dalam konteks ini beragama Islam. Artinya apa yang sudah kita kembangkan di dalam keluarga, menjaga komunikasi yang baik, silaturahmi, itu pula yang kita terapkan di masyarakat. Kalaupun ada sedikit friksi-friksi masalah dalam bermasyarakat, mari sama-sama kita duduk membicarakannya dan kita selesaikan bersama.
Jadi jangan ketika kita tidak suka dengan seseorang, kita tidak suka dengan tetangga kita, lalu kita kumpulkan kelompok kita, kemudian kita ceritakan keburukannya. Ini bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah baru. Jadi kalau memang ada konflik di antara kita, kita dudukkan bersama, kita cari solusinya, insya Allah itu lebih maslahat dalam kita bermasyarakat. Yang keempat, akhlak dalam bernegara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada uli amri. Siapa uli amri? Pimpinan kita. Dalam konteks Indonesia, presiden kita taati. Sekarang marak isu tentang terorisme. Marak tentang isu komunisme dan seterusnya. Sudahlah. Kalau memang baik arahan dari pimpinan kita, mari kita ikuti. Jika ada yang kurang pas, mari sama-sama kita bantu. Memberikan saran, kritik, tapi dengan cara yang baik. Intinya, jika baik yuk kita dukung, jika memang kurang baik rasanya dalam konteks kita bernegara, jangan kita rasisme. Jangan kita radikal, jangan kita menjadi terorisme. Tapi gunakanlah langkah-langkah dan jalan yang baik sehingga aspirasi kita bisa diterima oleh pimpinan kita, barangkali dalam konteks ini presiden. Cari jalan yang baik dalam berkomunikasi sehingga kita bisa dapat aman hidup bernegara. Terakhir, akhlak dalam agama. Allah Subhanahu wa taala menekankan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Lalu ketika ada orang misalnya mu'alaf masuk ke dalam agama Islam, itu bukan karena kita paksa dia berpindah agama. Barangkali itulah hidayah yang dia dapatkan dari bergaul, mencari informasi dan seterusnya. Intinya kalau mau rukun kita beragama, kita laksanakan ajaran kita dengan baik. Kalaupun ada pro dan kontra, ada ikhtilaf, perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan fikih ibadah, itu wajar. Ada 4 mazhab yang kita kenal, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak usah kita jadikan ini permasalahan besar. Silakan kita ittiba mengikut mana yang baik. Kalaupun berbeda pendapat, jangan jadikan itu sumber masalah baru. Berbeda pendapat itu biasa. Kunut silahkan, tidak kunut silahkan. Yang salah itu yang tidak melaksanakan ibadah sholat subuh. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat kita pahami bersama bagaimana kita berakhlak dan penjelasan tentang ruang lingkup akhlak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.